Assalamualaikum Sobat SPD. Di samping saya ini sudah ada receiver yang namanya adalah Tanaka Jurassic Metal atau Metal Jurassic. Jadi sebenarnya ini bukanlah receiver baru, tapi ini adalah receiver free to air HD yang sudah lama namun dulunya menjadi andalan. Dan apakah sekarang masih bisa menjadi andalan? Jadi kenapa saya unboxing produk ini ya? Karena pertama memang belum di unboxing, dan yang kedua kita akan menjelajahi satelit-satelit luar negeri dengan produk ini. Katanya bisa membuka channel-channel premium di luar negeri. Jadi di fitur yang terbaru di satelit Parabola Depok ada fitur gabung di bawah. Nanti kita akan menjelajahinya dengan fitur itu. Jadi sekarang kita langsung unboxing aja produknya. Jadi tampilan depannya seperti ini ya, Jurassic Metal nih. Mohon maaf kalau sudah pada lecet-lecet karena memang sudah lama di gudang ya. Jadi ini saya keluarin lagi, depan belakang sama, atas bawah pun sama. Di sini ada kodenya K5S. Jadi memang ada dua versi. Versi jadulnya itu K0S dan yang terbarunya adalah K5S. Terus sebenarnya ada lagi yang versi baru, tapi saya nggak tahu kenapa saya sukanya yang K5S, karena memang softwarenya itu update, sampai sekarang pun masih update. Jadi ini adalah tampilan remote-nya seperti ini. Jadi mirip ya kayak Nusantara, hanya beda warnanya aja. Atau bisa dipakai juga untuk Nusantara, saya juga belum tahu. Kemudian ini adalah kabel RCA-nya, dan terakhir adalah ini receivernya kita keluarkan. Oke, ini adalah receivernya, jadi cukup lumayan besar. Kita langsung buka aja ya. Di sini sama ada garansinya juga. Setahu saya sih kalau nggak salah garansinya 1 tahun juga, sama kalau Tanaka itu rata-rata produknya 1 tahun. Jadi ini ada buku manual atau buku panduannya. Jadi kalau untuk yang cara-cara input tertentu itu nggak ada di sini ya. Jadi untuk input misalkan Biscape, Powerful, terus CC Cam dan yang lain-lain itu nanti ada pembahasannya khusus, dan itu akan bisa dinikmati oleh Sobat SPD yang sudah klik tombol gabung di bawah. Ini adalah garansinya. Kemudian ini adalah receivernya. Oke, receivernya kenapa disebut metal? Karena memang casingnya itu dia metal, bukan plastik ya, yang bagian atasnya ini. Terus ventilasinya juga cukup bagus. Jadi ini harusnya tahan panas banget nih. Jadi emang tahan tempur. Kalau receiver zaman dulu tuh on 24 jam, setahun dia bisa kuat gitu. Oke, kita langsung aja ke bagian belakangnya. Ini bukan chip ID ya, ini hanya SN dan tidak bisa diaktifasi juga gitu, karena memang receiver jenisnya FTA. Kemudian ini adalah untuk LNB-nya, ini support C-band dan Q-band. Kemudian ini untuk upgrade, biasanya kalau dia mata merah ini masih bisa di flash tanpa perlu bongkar ya. Jadi pakai USB to TTL dicolok aja ke sini. Kemudian ini adalah HD port atau kabel HDMI yang ke TV. Kemudian ini USB. USB-nya itu ada dua ya, yang di depan satu, di belakang satu. Kemudian ini sama seperti biasa, RCA merah, kuning, putih, dan ada digital audionya. Kalau sobat pengguna Nusantara juga sudah paham ya fungsi digital audio ini apa. Kemudian ada on off-nya juga, dan ini adalah kabel powernya. Oke, kita masuk ke bagian depan. Selain ada USB di sini, apa sih fungsinya USB selain bisa mutar media player, MP3, film atau apapun itu? Terus sobat juga bisa pakai dongle WiFi, karena ini juga seharusnya bisa IPTV nih. Apakah bisa YouTube? Nanti kita cari tahu ya. Jadi yang penting nanti software itu harus diupdate dulu sama sobat ke yang terbaru, dan banyak juga software modifikasi dari receiver yang sebenarnya harganya jauh di atas ini. Bisa 2 kali lipat atau bahkan bisa lebih. Tapi bisa dimodifikasi dan dimasukkan ke receiver Tanaka Metal ini. Jadi keren kan? Terus kemudian ini adalah tombol-tombol manualnya, ada menu, oke, channel, volume juga semua lengkap di sini. Di sini LED-nya, dan ini adalah logo Tanaka. Di sini ada kodenya ya, T22 Jurassic. Berarti metalnya di belakang. Oke, tampak bawahnya sama seperti ini. Ini juga plastik ya bahannya. Jadi kenapa saya bahas ini lagi? Karena ya memang itu tadi. Jadi di SPD nanti di fitur gabung tersebut kita akan menjelajahi seluruh satelit. Jadi satelit-satelit tetangga yang masih bisa dijangkau. Karena untuk parabolanya juga nanti akan saya masukkan di video gitu ya. 7,5 feet yang merek Venus Black itu sudah saya siapkan juga. Jadi satu persatu nih. Kalau misalnya semakin banyak sobat yang gabung, jadi saya bisa semakin cepat nih beli alat-alatnya gitu. Jadi nanti juga pakai penggerak, dan kita jelajahi satelit apa saja yang masih bisa dibuka pakai Biscape. Apakah kita masih bisa nonton sport pakai Biscape, terus Powerful, CC Cam, apalagi ya, Thunberg, pokoknya yang ada di satelit nanti kita coba oprek satu persatu, kita coba bongkar channelnya semuanya apa aja yang kita bisa bongkar, dan nanti kita share. Dan untuk share-nya juga ini terbatas ya, karena hanya untuk sobat yang gabung aja, dimana nanti fungsinya adalah supaya siaran premium tersebut awet. Jadi kan tidak terbuka untuk umum, jadi nggak semua negara tetangga itu bisa nonton, jadi hanya sobat SPD yang gabung aja.
Oke, mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Barangkali masih ada sobat yang koleksi receiver FTA seperti ini ya. Nanti kita bisa coba bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.